Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sahbihi. Ya Allah ya Rabb, mugi-mugi ingkang nderek ngaos lan kawula dipun paringi barokah, dipun paringi manfaat. Ya Allah, ya Allah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ngaji yang kemarin. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun. Ini lafal maknanya di ngaji yang kemarin sudah. Nah, sekarang saya jelaskan. Adapun i'rab nasab itu tandanya ada 5. 1 fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima membuang nun. Sekarang kenapa diurut-urutkan? Fathah didahulukan. Kenapa tidak alif? Kenapa tidak kasroh? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak nun yang dulu? Atau sebaliknya, atau seurut-urutnya? Mbah Musonif, pengarang kitab ini, mendahulukan i'rab nasab fathah. Kenapa fathah didahulukan? Fathah ini aja ditulis. Fathah, alif, kasrah, iya, harfun. Kenapa diurut-urutkan seperti ini? Sama-sama menjadi alamatnya, menjadi tandanya i'rab nasab. Kenapa tidak alif dahulu, atau ya dahulu, atau harfun nun dahulu? Keterangannya fathah didahulukan, quddimatil fathah, didahulukan fathah. Alasannya ditulis karena fathah adalah alamat yang asli. Karena fathah alamat asal. Santai ditulis. Kenapa dikatakan fathah merupakan alamat atau tanda yang asal?
Alasannya karena i'rab nasab itu yang terbanyak atau kebanyakan ditandai memakai fathah. Buktinya fathah itu bertempat pada 3 tempat, yakni 1 fathah bertempat 3 tempat, 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari'. Ini ada 3 isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Sedangkan alif menjadi tandanya i'rab nasab itu hanya pada 1 tempat, yakni asmaul khamsah. Alif hanya bertempat di asmaul khamsah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati, 1 saja. Kasroh menjadi alamatnya, menjadi tandanya i'rab nasab hanya ada 1 tempat, yakni berada di jamak muannas salim. Dalilnya wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. 1. Kan jarang Mas ngaji kayak begini. Yang keempat ya menjadi tandanya i'rab nasab itu bertempat pada 2 tempat, yakni isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim 2. Insya Allah kalau mau ngaji dari awal ditekuni, insya Allah khatam sudah mulai bisa baca kitab. Kalau mau bisa baca kitab lagi, saya dikasih usia, saya akan ngaji sorof easy. Nah itu nanti insya Allah bisa baca kitab. Yang kelima, tandanya i'rab nasab yang kelima. Walin nasbi khamsu alamatin, yang kelima adalah membuang nun, hadfun nun. Lah, buang nun itu berada di mana? 1 tempat, yakni af'alul khamsah. Dalilnya wa amma hadfun nuni fayakun, bukan fatakun. Yang lain fatakunu, yang ini fayakun. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil lati raf'uha bisabatin. Nah, kalau fathah bertempat pada 3 tempat, alif menjadi tandanya i'rab nasab bertempat hanya 1 tempat, kasroh bertempat 1 tempat, ya bertempat 2 tempat, harfun nun itu bertempat pada 1 tempat. Kalau ada pilihan lurah, nah pilihan presiden, siapa yang banyak itu yang menang. Siapa yang menang? Fathah, karena dia bertempat 3 tempat. Maka dikatakan
fathah merupakan tandanya i'rab nasab yang asal. Karena yang terbanyak itu i'rab nasab bertempat di fathah, maka fathah ini dikatakan i'rab asal. Ya Allah, i'rab asal. Karena dia i'rab asal, maka didahulukan atau ditaruh di nomor 1. Paham ya? Mudah-mudahan manfaat ya ngaji. Mudah-mudahan kita kasih ilmu sama Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang ikut ngaji ya Allah. Ya Allah, ya Qarib, ya Allah, ya Mujib. Engkau yang mengabulkan, Engkau yang maha dekat ya Rabb. Yang kedua, kenapa alif? Paham ya? Yang pertama, kenapa fathah didahulukan? Sekali lagi karena fathah adalah i'rab asal. Apa namanya? Tanda yang asal. Kenapa tanda asal? Karena kebanyakan terbanyak i'rab nasab ditandai dengan fathah. Yang kedua, tandanya i'rab nasab, kenapa tidak kasrah? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak buang nun tapi alif? Alasannya karena alif itu lahirnya, kalau bahasa Jawanya, karena alif menika cecukulan saking fathah nalikanipun dipun isba'aken waosanipun. Kalau dilihat murutannya seperti itu. Karena alif di nomor 2 kan, di nomor kaping kalaken keranten alif menika cecukulan saking fathah nalikanipun dipun isba'aken atau diwarekaken waosanipun. Bahasa Indonesianya, karena alif itu jadi tandanya i'rab nasab di nomor 2 kan, karena alif itu cukul, tumbuh, keluar, lahir dari fathah dikala diisbakan, isbaun, dikenyangkan, diwarekno bacaannya. Ba di fathah berbunyi ba. Ba kalau mau membaca kenyang apa? Fathah kalau membaca kenyang, membaca yang warak, yang kenyang, atau diisbahkan, dipanjangkan, memakai alif. Ba, bukan bau, bukan bay, bukan ban, bukan bat, tapi apa? Ba. Nah, ini dikatakan alif itu lahir dari fathah. Kapan alif lahir dari fathah? Kalau mau fathah membaca kenyang. Kalau fathah mau dibaca mat. Kalau fathah mau dibaca panjang, itu memakai alif. Alif ini lahir dari fathah. If like this, kalau begitu, alif karena lahir dari fathah, alif ini lahir dari fathah, dikala dibaca mat, dibaca isba, maka alif
di nomor 2 kan, nomor 1 ini nomor 2, karena alif anaknya fathah, begitulah gampangnya. Ya otomatis daripada yang lain ya anaknya dulu dong, yang dapat warisan kan anaknya, mestinya yang dapat anak itu ada anaknya kan begitu mestinya. Tapi kalau anaknya kafir ya tidak dapat, ya anaknya tidak mau mengakui orang tuanya ya tidak dapat. Nah, warisan itu macam-macam, tidak hanya harta, warisan ilmu, warisan akhlak, warisan tauhid. Ya, itu dari Allah itu seperti itu. Memberi. Itu Quran. Gambarannya banyak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Astagfirullah. Terus yang ketiga kasrah. Kenapa kasrah nomor 3? Karena kasrah itu sama dengan fathah. Untuk menghidupi huruf yang mati. Sekali lagi. Fathah dengan kasroh ini adalah sama. Persamaannya, samanya di mana? Sama untuk menghidupi huruf yang mati. Ada ba, tidak ada harokatnya. Ini namanya sukun. Yang namanya sukun itu huwa harful harakat, tidak ada harokatnya. Ini contohnya ba, mau huruf hijaiyah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, semua sama. Ba ini contoh, salah satu contoh ba. Ba ini nggak ada harokatnya. Ba ini nggak ada harokat. Ini untuk i'rab nasab ya. Jadi nggak ke domah juga. Kalau pengen mengharokati huruf yang mati, itu pakai domah, pakai apa namanya, domah, bu. Tapi domah ini tidak diikut sertakan. Kenapa? Karena domah ini tidak nasab. Ini alamatnya i'rab. Jadi yang harokat itu di sini hanya ada 2, fathah dan kasroh. Sehingga kita hanya berbicara di i'rab nasab, fathah dan kasroh. Itu. Kalau saya ngomong hanya fathah dan kasroh, nanti sampai bertanya, loh, Pak, kenapa domah tidak disebutkan? Nah, ini alasannya karena domah itu tidak ada urusannya dengan nasab. Dia domah itu urusannya dengan i'rab rofa. Jelas kan? Saya bicara yang nasab. Bila mana ada huruf yang mati, kalau mau mengharokati di nasab memakai fathah. Bila mana ada huruf yang mati di i'rab nasab juga memakai kasroh. Maka fathah, maka kasroh ini sama. Sama apanya? Untuk mengharokati huruf yang mati. Sama yang mana? Untuk mengharokati huruf yang mati.
Lalu apa hubungannya di sini? Karena sama dengan fathah. Kasroh ini sama dengan fathah, menjadi saudara, menjadi teman, sesama, yakni sesama mengharokati huruf yang mati, maka dia di nomor 3 kan. Kenapa tidak nomor 2 ya? Karena yang nomor 2 kan alif anaknya. Sesudah anaknya baru temannya atau saudara. Ya. Ini runtutannya, enak kan? Yang keempat, tandanya i'rab nasab yang keempat adalah ya. Kenapa ya di nomor 4 kan? Tidak nomor 1, karena ya dengan fathah jauh hubungannya. Ya dengan alif tidak ada hubungannya. Tapi hubungannya ya dengan kasrah dekat. Apa hubungannya? Ya adalah anaknya kasrah. Ya adalah lahir daripada kasrah. Saat kapan? Saat mengisbahkan, mengenyangkan bacaannya kasrah. Nah, jadi alasan yang singkatnya ya di nomor 4 kan, karena ya itu apa namanya, lahir, tumbuh dari kasroh dikala mengenyangkan bacaannya, dikala mengisbahkan bacaannya, dikala mematkan, memanjangkan bacaannya. Ba kalau di kasroh berbunyi bi. Nah, ba di kasroh berbunyi bi. Kalau pengen membaca mat, kalau pengen membaca kasroh panjang, itu memakai ya, berbunyi bi. Maka ya ini lahirnya dari kasroh di saat memanjangkan bacaan. Dengan demikian, karena ya itu lahirnya dari kasroh, ya itu anaknya kasroh, maka dia jatuh atau ditaruh urutannya sesudah kasroh, maka berarti dia nomor 4. Nomor 4 tandanya i'rab nasab adalah membuang nun atau harfun nun. Kenapa dia ditaruh di terakhir? Karena alasannya keranten buang nun menika sampun tebih kalian alamat ingkang sampun dipun tutur. Bahasa Indonesianya, karena membuang nun adalah sudah jauh daripada alamat-alamat yang terdahulu. Artinya hubungannya hadaf dengan fathah jauh. Dia tidak anaknya fathah, dia tidak tetangga dekatnya fathah, tidak saudaranya fathah, tapi dia hanya tetangga yang jauh, sama-sama menjadi alamatnya i'rab nasab, tapi jauh dia yang berakhir. Hubungannya dengan alif jauh, karena alif itu anaknya fathah. Hubungannya dengan kasroh jauh, karena kasroh adalah
harokat adalah huruf hidup, sedangkan membuang nun adalah membuang huruf jauh. Hubungannya dengan ya jauh, karena ya itu adalah anaknya kasroh, dan ya tidak ada hubungan apa-apa dengan membuang nun. Hubungannya harfun nun dengan ya kasroh, alif dan fathah, dia adalah sebagai tetangga sesama, menjadi tanda-tandanya i'rab nasab yang kelima. Nah, alhamdulillah. Nah, selesai. Ini ditulis lafal maknanya. Kalau kemarin sudah walinnas bi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun, terusannya adalah ini. Fa-nya ini namanya fa fasihah. Fa fasihah dulu sudah saya terangkan. Kalau pengen detailnya, lihat di episode yang lalu. Nah, kalau pengen selalu dihafal, ngaji yang berikutnya di i'rab nanti. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau dilihat, memang saya selalu mengajarkan caranya lirat karena sampai ngaji jauh dari saya. Itu ada lafal maknanya, ya, yang tipis itu. Nah, besok saya bawakan. Lafal maknanya, lafal. Nah, terus ditulis di buku yang lain, ditulis lebar-lebar. Jadi misalkan satu buku, satu lampiran itu ditulis dari satu lampiran itu menjadi 3 baris, 1, 2, 3. Karena apa? Lafal maknanya harus ditulis komplit, harus ditulis besar, komplit. Maka spasinya juga harus lebar, jarak ke bawahnya juga harus lebar. Jadi ada kitabnya terus ditulis sendiri, biar kalau di kitab nggak bisa, sampai ngasih makna di kitab nggak bisa, nggak mungkin cukup. Dilihat harus ditulis semua. Nah, ditulis semua itu setiap kata-kata, nah, setiap lafal yang disampaikan, yang diucapkan itu punya makna, punya keterangan. Fa'amal fathat, mongko anapun utawi pertelane fathah. Fa'amal fathatu, mongko anapun utawi pertelane fathah. Iku fatakunu, mongko ono apa hiya fathah. Fathahnya iya. Ono iku alamatan dadi tetenger. Dadi tetenger linnasbi kaduwe i'rab nasab. Nang di fathah uliye dadi tetenger kang tetep kaduwe i'rab nasab. Nang di fathah uli dadi tetenger kang tetep kaduwe i'rab nasab fi salasati mawadhi.
manggon ing dalem, manggon ing dalem telu pira-pira panggonan, manggon ing dalem telu pira-pira panggonan. Endi rupane telu pira-pira panggonan filis mil mufradi? Suwijine fathah uliye dadi tetenger kang tetep kaduwe i'rab rafa manggon ing dalem isim mufrad. Panjang kan? Panjang. Tapi begitu sampean membaca, ini tidak usah guru, itu paham. Hebatnya lafaz makna dilirat. Saya ulangi. Nang di fathah uliye dadi tetenger kang tetep kadhe i'rab nasab. Tulis filis mil mufradi suwijine fathah uliye dadi tetenger kang tetep kaduwe i'rab rafa manggon ing dalem isim mufrad. Wa jam'i taksiri lan kaping pindhone fathah uliye dadi tetenger kang tetep kaduwe i'rab nasab manggon ing dalem jamak taksir. Saya ngaji ini sudah 40 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah, tanpa saya menghafal dulu, tanpa saya mutolaah dulu, ini ingatan 40 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya menghafal betul-betul. Kenapa? Dulu saya memaham betul-betul. Nah, mudah-mudahan sampean juga bisa seperti itu. Teman-teman Lerab semua hafal dulu. Nah, tapi kan sekarang sudah tua-tua, sudah ada yang sudah wafat. Hafalkan, hafalkan. Tidak ada yang sia-sia, semua dapat pahala dan barokahnya itu loh. Subhanallah. Wal fi'lil mudhari ilang kaping papate. Ya. Isim mufrad jamak taksir. Fi'il mudhari. Wal fi'lil mudhari lan kaping telune. Wal fi'lil mudhari lan kaping telune. Fathah uli dadi tetenger kang tetep kaduwe i'rab nasab manggon ing dalem jamak taksir. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Idza dakhala alaihi nasibun. Sebelum membaca idza dakhala, ta'alluqnya begini. Sebelum membaca idza dakhala. Nang di zamane fi'il mudhari nasobe den tengeri nganggo fathah. Nang di zamane fi'il mudhari den tengeri nganggo fathah. Makanya saya tulis misalkan satu buku ini, satu lamber. Ini 1, 2, 3. Nah, ini bisa untuk nulis ta'aluk-ta'aluknya. Ini bisa nulis untuk apa namanya, fasihahnya dan lain sebagainya. Karena maknanya banyak. Semua di Lerab ya begitu. Ulangi.
Nang di zamane fi'il mudhari' nasobe den tengeri nganggo fathah. Ida dakhala arikalane wis manjing. Ida dakhala arikalane wis manjing. Manjing alaihi ing atase fi'il mudhari'. Apa sing manjing? Manjing itu masuk. Ida dakhala arikalane wis manjing alaihi ing atase fi'il mudhari'. Apa sing manjing? Nasibun amil kang nasopake ing fi'il mudhari'. Apa sing manjing nasibun amil kang nasopake ing fi'il mudhari'. Walam yatasfil hale. Nah ini namanya wawu haliyah. Walam yatasfil hale wis ora tetemunan. Ora tetemunan di akhirihi kawan akhirnya fi'il mudhari'. Diakhiri kan akhirnya fi'il mudhari'. Apa sing wis ora tetemunan? Apa sing wis ora tetemunan? Syai'un suwiji-wiji. Saya ulangi. Fa'ammal fathatu sak mongso tanda tengere i'rab nasab kuwi ana 5. Fa'ammal fathatu mongko anapun utawi pertelane fathah iku fatakunu mongko ana apa hiya fathah ana iku ala matan jadi tetenger linnas bika duwe i'rab nasab nang di fathah uliya dadi tetenger kang tetep ka duwe i'rab nasab fi salasati mawadi'a manggon ing dalem 3 pira-pira panggonan. Dirupane 3 pira-pira panggonan fil ismil mufradi suwijine fathah kuwi dadi tetenger kang tetep ka duwe i'rab nasab manggon ing dalem isim mufrad. Wa jam'i taksir lan kaping 7 fathah uliye dadi tetenger kang tetep ka duwe i'rab nasab manggon ing dalem jamak taksir. Wal fi'lil mudhari lan kaping 3 fathah uliye dadi tetenger kang tetep ka duwe i'rab nasab manggon ing dalem fi'il mudhari'. Nang di zamane fi'il mudhari' nasabe den tengeri nganggo fathah. Ida dakhala rikalane wis manjing ing atase fi'il mudhari'. Apa sing wis manjing nasibun amil kang nasabake ing fi'il mudhari'. Apa sing wis manjing nasibun amil kang nasabake ing fi'il mudhari'. Walam yatasil hale wis ora tetemunan di akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari'. Apa sing wis ora tetemunan syai'un suwiji-wiji. Artinya adapun fa'amma itu adapun fa'ammal fathatun adapun itu mubtada. Fa'ammal fathatu adapun fathah itu menjadi tanda-tandanya i'rab nasab. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi. Bertempat 3 tempat. 1 bertempat di dalam isim mufrad. Yang kedua bertempat di jamak taksir. Yang ketiga bertempat di fi'il mudhari'.
Kapan fi'il mudhari itu nasabnya ditandai memakai fathah? Idza dakhala alaihi nasibun. Dikala fi'il mudhari itu kemasukan atau dimasuki amil nasab. Walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudhari'nya tidak bertemu syai'un. Kalau bertemu syai'un, nasabnya tidak bisa memakai fathah. Nah, nanti penjelasannya besok lagi. Fa'amal fathatu, adapun fathah. Nah, orang kok ngomong fathah, apa sih namanya fathah itu? Orang kok ngomong fathah, fathah itu apa? Ini di episode yang dulu sudah saya kasih takrifnya, hatnya dicari apa yang namanya doma, apa yang namanya fathah, apa yang namanya kasroh, apa yang namanya sukun, ya. Doma itu kullu harkatin yalzamu dimamu syafataini inda nukibiha. Setiap harokat yang mewajibkan membukanya dua mulut dikala mengucapkan apa namanya, kullu harkatin yalzamu dimamu syafataini inda nukibiha biha. Kullu harkatin yalzamu dimamu syafataini inda nukibiha. Setiap harokat yang mewajibkan kumpulnya dua bibir dikala mengucapkan domah itu sudah. Sebenarnya fathah juga sudah. Yang namanya fathah adalah kullu harkatin, ini sudah. Tapi saya ulangin sedikit ya. Yang namanya fathah itu kullu harkatin yalzamu infitahu usyafataini inda nuti, ya. Fathah itu infitah. Nah, lihatnya huruf muqabbalah fathah, fa, ta, ha. Infitaha, infataha, infitahun masdar, fathah. Yang namanya fathah itu kullu harkatin, dua utawi sing jeneng fathah itu kullu harkatin, saben-saben harokat. Kullu harkatin saben-saben harokat sifatnya harokat yalzamu kang majibake opo infitahu syafataini, buka lambe loro, buka nanggi inda nuti nalipakane ngucap biha kelawan fathah. Ba kalau di fathah berbunyi ba, bukan bu. Kalau bu itu dhamma, kumpul dua bibir. Kalau fathah kullu harkatin, setiap harokat yalzamu fitahu syafataini, yang mewajibkan, mengharuskan membuka dua bibir. Syafatun itu bibir, syafataini bibir dua. Bibir dua terbuka. Ba di fathah berbunyi ba, tak di fathah berbunyi ta, jim di fathah berbunyi ja, hak di fathah berbunyi ha. Membuka dua bibir, atas dan bibir bawah. Kapan? Indan nuki, dikala berucap biha dengan fathah.
Aduh, tidak tahu. Ini fathah menjadi tandanya i'rab nasab bertempat tiga tempat, yakni isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari. Isim mufrad itu sudah keterangannya di rofa. Yang namanya isim mufrad itu huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati aw sitati. Nah, cuman di sini ini waktu saya menerangkan di i'rab rofa ini yang mufrad dhohir atau muqaddar. Ini belum. Jamak taksir yang dohir dan muqaddar ya belum. Nah, kalau saya terangkan itu panjang, nah, durasinya panjang. Nah, lebih senang, lebih rumit, karena kalau sudah bicara muqaddar ini mau tidak mau harus menengok kepada sorof, harus ngaji memasukkan sorof. Karena di situ banyak iklal. Nah, daripada kepanjangan, isim mufrad, jamak taksir, besok lagi. Sekarang yang sudah fa'amal fatatu fatakunu alamat linasbi fi salasati mawadah fil isim mufrad wa jamak taksir fil mudhari dan dawalnya sudah akhirison. Lafal maknanya sudah, muradnya sudah, yang namanya fathah sudah. Besok tinggal keterangannya isim mufrad yang mahal nasab memakai fathah, isim mufrad dohir itu seperti apa, muqaddar itu seperti apa, mu'annas seperti apa, mudzakkar seperti apa, dan seterusnya. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.